warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Apoteker Nindya Kusmorini, S.Pharm, dosen tetap Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Farmasi Fisik 1. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa sarjana Fakultas Farmasi semester 1 dengan kode mata kuliah FAF 1401 dengan bobot 2 SKS. Dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk masing-masing dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun mata kuliah farmasi fisik ini membahas tentang 1. Pokok bahasan masalah fase dan aturan fase. 2. Hubungan termodinamika dan dengan kefarmasian. 3. Sifat-sifat molekul obat. 4. Kinetika reaksi. 5. Konsep larutan dan kelarutan. 6. Keseimbangan ionik. 7. Komposisi buffer dan larutan buffer, dan yang terakhir yaitu tonisitas pH ionik. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau kita sebut dengan CPL dari Prodi Fakultas Farmasi, khususnya Prodi Sarjana, pada mata kuliah Farmasi Fisik yaitu CPL 3.2 yang telah tertuang dalam RPS dan telah tervalidasi oleh Ketua Prodi Sarjana Farmasi. Yang mana pada CPL 3.2, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian terkini dalam perancangan, pembuatan, penjaminan mutu, dan pendistribusian sediaan farmasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan pada mata kuliah farmasi fisik ini ada 5. Yang pertama, CPMK 1. Mahasiswa mampu memahami aturan fase dan sebab terjadinya perubahan fase, serta hubungan termodinamika dengan kefarmasian. 2. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan sifat-sifat fisik molekul obat. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan konsep larutan, dapar, tonisitas, serta prediksi kelarutan senyawa obat. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar penentuan stabilitas atau waktu kadaluarsa obat. Dan yang terakhir, CPMK 5, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip disolusi dalam formulasi sediaan obat, baik sebagai dasar penyusunan, perancangan, maupun kontrol kualitas. Terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini, yaitu delivery, interaction, sama assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi seperti PPT, e-book, dan juga artikel ilmiah bereputasi, serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning UGM melalui laman elok.ugm.ac.id. Serta pemberian materi dan diskusi interaktif secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa secara langsung. Interaction, pada mata kuliah ini saya melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan juga mahasiswa berupa diskusi langsung di kelas, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi secara bersama. Dan yang terakhir, assessment. Adapun untuk penilaiannya, saya lakukan dalam mata kuliah ini yaitu mencakup asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif sendiri meliputi kuis, tugas, proyek, individu maupun kelompok, serta penilaian kehadiran, partisipasi aktif di kelas, dan juga sikap sesuai di RPS. Dan untuk asesmen sumatif, untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa experimental learning dan juga project based learning atau PBL. Dengan metode presentasi interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, kolaborasi, dan juga kreativitas antar kelompok.
Adapun referensi yang saya gunakan berupa referensi karya ahli di bidang farmasi fisik, diantaranya Martin Physical Pharmacy and Pharmaceutical Science karya Patrick Simcoe. Kemudian juga ada hasil diskusi dan juga masukan dari praktisi industri farmasi yang ada di Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan juga artikel bereputasi yang memiliki nilai keterbaruhan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Farmasi Fisik 1 dengan materi pada pertemuan 5, yaitu State of Matter atau wujud zat, khususnya macam-macam bentuk solid dari suatu senyawa aktif obat. Mari kita simak video berikut. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan kuliah tentang farmasi fisik 1 ya. Nah, adapun untuk mata kuliah farmasi fisik ini yang akan menjadi koordinator di mata kuliah farmasi fisik itu sebagai saya, sebagai koordinatornya. Dan di sini pada hari ini teman-teman akan belajar tentang state of matter khususnya pada bentuk sediaan solid. Dan setelah belajar terkait materi ini, maka diharapkan teman-teman itu akan mampu memahami terkait bentuk-bentuk solid dari suatu zat aktif. Yang mana masing-masing bentuk solid zat aktif itu akan berpengaruh terhadap sifat fisikokimiawinya, gitu ya. Dan ada 3 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama ini tentang binding force between molecule. Yang kedua tentang solid and crystalline state, dan yang ketiga itu tentang polymorphism. Ada 3 wujud zat, itu ada bentuk gas, liquid, dan juga bentuk solidnya. Nah, bentuk gas, liquid, atau solid pasti semua sudah paham. Nah, kira-kira gas itu sesuatu yang tidak bisa terlihat, tapi bisa kita identifikasi terkait, oh ada oksigen, oh ada nitrogen, dan sebagainya bisa kita identifikasi. Kemudian ada liquid. Liquid bisa kita lihat? Bisa. Ada sediaan farmasi yang bentuknya liquid? Ada. Apa itu? Sirup, ya betul. Terus kemudian solid. Solid itu sesuatu yang bentuknya tuh rigid atau kaku. Semua tahu solid. Ada yang pernah konsumsi tablet? Sudah. Pernah. Nah, itu salah satu bentuk solid di farmasi. Kalau gas contohnya itu inhaler. Inhaler itu atau aerosol, salah satu contoh bentuk sediaan gas. Dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa antar molekul satu dan molekul yang lainnya dalam suatu gas, liquid, dan solid itu ada yang dinamakan dengan gaya antar molekul. Gaya antar molekul antara satu gas satu dengan gas yang lain. Misalnya kita punya oksigen, kita tahu di ruangan ini ada oksigen. Oksigennya hanya satu atau banyak oksigen? Banyak O2? Banyak O2. Nah, banyak O2 itu akan bisa mengalami proses interaksi. Kalau kita di sini itu ada cemaran, misalnya kita tercemar ada CO2, berarti akan adanya interaksi CO2 dengan O2. Nah, interaksi antara 2 molekul ini yang dinamakan dengan intermolecular forces. Intermolecular forces itu ada 5 tipe, sebenarnya sampai 6. Di antaranya itu dipole-dipole interaction. Terus ada ion-dipole interaction. Ada ion-induced dipole interaction. Ada dipole-induced dipole interaction. Dan yang terakhir dispersion forces atau London forces. Nah, saya mau tanya ini kepada rekan-rekan semuanya. Apa yang dimaksud dengan dipole-dipole interaction? Sebutin namanya dulu. Iya. Oke, namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Anggraini. Saya izin menjawab terkait interaksi dipol-dipol. Jadi interaksi dipol-dipol itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul polar yang memiliki parsial positif dan parsial negatif pada molekul. Contohnya seperti pada HCl, berikatan antara Cl dengan H dan memiliki kekuatan ikatan yang lemah, lebih lemah daripada kekuatan tarikan gaya ion maupun ion kovalen, dan termasuk dalam kategori gaya van der Waals. Betul sekali. Tepuk tangan buat Anggra ini. Betul sekali. Dipole-dipole interaction terjadi dari molekul polar. Oke, selanjutnya ion dipole interaction. Ada yang mau jawab ion dipole interaction, apa itu yang dimaksud dengan ion dipole interaction? Saya Ibu. Oke, namanya siapa?
Perkenalkan, nama saya Davina Aisyah Fitri. Saya izin menjawab apa itu pengertian dari interaksi ion dipol. Jadi interaksi ion dipol ini adalah gaya tarik-menarik antara ion bermuatan, yaitu kation, ion bermuatan positif, atau anion, ion bermuatan negatif dengan suatu molekul polar. Seperti itu, Ibu. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada Davina atas jawabannya. Nah, selanjutnya kita masih punya 3 lagi, ion induced dipole interaction. Apa yang dimaksud dengan ion induced dipole interaction? Ion induced dipole interaction itu terjadi ketika kita punya senyawa polar, yang mana senyawa polarnya itu bersifat permanen. Nah, interaksi yang terjadi antara molekul polar dengan suatu ion, suatu atom ionik, itu yang disebut dengan ion induced dipole interaction, yang mana ikatannya itu karena sementara maka dia itu lebih lemah kalau kita bandingkan dengan dipole-dipole interaction, ion dipole interaction gitu. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan dipole induced dipole interaction? Ada yang ada yang jawab? Ibu, nama saya Dian. Saya mau mencoba untuk menjawab pengertian dari dipole induced dipole interaction. Jadi sepemahaman saya itu merupakan gaya tarik-menarik antara molekul yang polar yang memiliki dipol permanen dengan molekul yang non-polar, dan ikatannya itu merupakan ikatan yang lemah dan merupakan salah satu jenis ikatan van der Waals. Betul sekali. Ya, saya ulang lagi. Jadi dipole induced dipole interaction itu karena memang agak mungkin cukup asing buat teman-teman. Yang mana kalau dipole induced dipole interaction itu ikatan yang terjadi antara suatu molekul yang bersifat polar dengan molekul yang bersifat non-polar. Yang mana ikatannya itu sangat lemah. Bisa kita bilang sebagai ikatan van der Waals. Dan yang terakhir itu dispersion forces atau London forces, itu ikatannya tuh sangat lemah, yang mana kita sebenarnya punya molekul dia itu dua-duanya non-polar, tapi karena punya muatan sementara, punya dilingkupi dengan muatan awan muatan sementara yang bisa menyebabkan dua molekul non-polar itu bisa secara cepat mengalami ikatan. Tapi ikatanya itu sangat-sangat lemah ketika kita bandingkan dengan nomor 1, 2, 3, dan 4. Saya sudah memberikan ringkasannya, interaksi yang terjadi antara ion dipol, kemudian kalau ikatan hidrogen semua sudah tahu ya. Terus kemudian ada dipol-dipol, itu karena ada dipol charge, kemudian ada ion induced dipole, kemudian ada dipol induced dipole yang dijawab oleh Dian, dan selanjutnya ada dispersion. Nah, di sini juga sudah ada contohnya. Contoh-contoh terjadinya interaksi antar molekul suatu senyawa ataupun dengan atomnya. Sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Nah, rekan-rekan semuanya, ada yang pernah mengamati kalau obat di apotek rata-rata atau hampir 80% itu dijual dalam bentuk sediaan padat. Persediaan solid ini yang memiliki masa atau waktu kadaluarsa yang paling panjang dibandingkan dengan sediaan yang lain. Zat aktif yang kita gunakan untuk membuat suatu sediaan solid ada berbagai macam bentuknya juga. Bentuknya itu ada yang berbentuk kristal, ada yang berbentuk polikristal, ada yang berbentuk amorf. Berbentuk kristal itu apabila suatu zat aktif kita itu berbentuk rigid, kaku. Dan tentunya karena rigid atau kaku, maka akan sulit untuk ditembus oleh air atau H2O. Karena sulit ditembus oleh air atau H2O, maka zat aktif yang bersifat kristal atau dalam bentuk kristalnya akan memiliki kelarutan yang rendah di dalam air. Kalau polikristal, kloridristal disusun oleh berbagai macam kristal yang jumlahnya sangat banyak. Selanjutnya ada bentuk amorf. Amorf itu kita punya zat aktif yang mana struktur molekulnya di situ itu sifatnya dia tidak rigid. Dia bisa molekulnya bergerak karena tidak rigid. Yang pada akhirnya bentuk amorf itu lebih mudah untuk ditembus oleh air. Karena lebih mudah ditembus oleh air, maka kelarutan dari bentuk amorf itu jauh lebih tinggi dibandingkan bentuk kristalnya. Untuk melihat zat aktif kita kristal atau tidak, kita juga bisa melihat dari COE. Teman-teman tahu COE itu apa?
Certificate of Analysis. Nah, di situ ketika kita membeli, kita misalnya kita sebagai apoteker yang di industri ya, kita membeli suatu bahan baku, maka dari supplier itu akan memberikan daftar uji yang sudah dilakukan, yaitu di COA, Certificate of Analysis. Dari situ kita bisa melihat, oh dari hasilnya ternyata senyawanya bersifat kristal, bersifat amorf atau bersifat polimorf dan sebagainya. Nah, terus rekan-rekan semuanya, karena satu zat aktif bisa memiliki berbagai macam bentuk, itu bisa kita sebut dengan polimorfisme. Contohnya di sini ada methyl etin hidroklorida, yang mana methyl etin hidroklorida itu memiliki berbagai macam bentuk. Ketika kita ingin mengembangkan suatu sediaan obat, ini menjadi dasar awal. Apa yang akan kita pilih? Bentuk mana yang akan kita pilih? Bentuk 1 kah? Bentuk 2 kah? Atau bentuk 3? Kalau kita punya zat aktif, itu ternyata banyak bentuk polimorfismenya. Dan bentuk polimorfisme ini bisa jadi memiliki sifat fisikokimia yang berbeda, yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap efek farmakologisnya. Efek farmakologis dari zat aktif tersebut. Nah, ini saya ringkaskan. Kita memiliki dua bentuk polimorfisme. Ada monokomponen sama ada multikomponen. Monokomponen itu yang bisa kita sebut dengan polimorf. Kalau multikomponen, kita punya zat aktif parasetamol, di mana parasetamol kebetulan memiliki kelarutan yang rendah. Terus kemudian kalau kita modifikasi zat aktif kita menggunakan H2O atau pelarut air, maka kita sebut dengan hidrat. Dan yang terakhir, ketika kita memodifikasi zat aktif yang memiliki sifat fisikokimiawi yang dirasa kurang menguntungkan, maka kita bisa menambahkan suatu eksipien dan dinamakan dengan kokristal. Ada yang tahu? Tadi kalau kristal semua udah tahu ya, bahwa kristal itu bentuk rigid dari suatu molekul. Kristal memiliki kelarutan yang lebih rendah dibandingkan bentuk kokristal, dibandingkan bentuk sulfat, dibandingkan bentuk hidrat, dibandingkan dengan bentuk garam. Nah, sekarang amorf. Apa yang dimaksud dengan amorf? Ada yang tahu? Oke, bisa disebutkan namanya? Perkenalkan, saya Zinka. Sebelumnya saya mau coba jawab yang amorf itu. Sependek pengetahuan saya, itu suatu material atau senyawa yang mana kondisinya itu strukturnya itu nggak rigid, jadi strukturnya nggak teratur, di mana kelarutannya itu juga lebih tinggi daripada yang bentuk kristalnya. Lebih tinggi dibandingkan dengan kristal. Ya, betul sekali teman-teman semuanya. Jadi jawaban dari Dezinka sudah tepat. Kalau amorf itu tidak rigid, dia akan memiliki kelarutan yang jauh lebih bagus daripada bentuk kristalnya, karena kemudahan untuk ditembus air itu lebih mudah dibandingkan dengan bentuk kristal. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Perkenalkan, nama saya Austin Anderson, biasa dipanggil Austin. Untuk penjelasan Ibu di presentasinya tadi, sebagian besar kan senyawa atau molekul yang sudah diketahui. Jika ada molekul baru, itu bagaimana ya Bu, cara tahu misalnya bentuk polimorfismenya dan lain-lain? Terima kasih. Oke, terima kasih. Panggilannya? Austin. Austin. Kalau kita punya suatu molekul baru, misalnya ini new drug entity, pokoknya baru banget, pokoknya ini bisa dibayangkan De Austin tuh bekerja di R&D gitu ya, menemukan produk baru gitu, zat aktif baru. Tentunya kita bisa lihat dari struktur molekulnya terlebih dahulu. Kita lihat struktur molekulnya, dia bersifat polar dulu atau non polar dulu. Setelah kita pastikan polar atau non polarnya, kemudian kita bisa cek menggunakan instrumentation namanya XRD. Nah, dari XRD ini kita bisa melihat molekul kita ini bentuknya seperti apa. Mau bentuknya dia kristal, atau bentuknya itu kokristal, atau nanti bentuknya polimorf alfa, beta, gamma, bisa kita lihat dari situ. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab? Menjawab, Ibu. Sudah. Oke, terima kasih De Austin. Oke, kita lanjutkan. Semua sudah paham ya, bentuk polimorfisme itu ternyata banyak sekali, dan ternyata polimorfisme itu sangat bisa berpengaruh terhadap sifat fisikokimiawinya. Terus kita lanjutkan lagi.
Nah, ini contoh bahwa pengembangan suatu obat kristal ingin kita perbaiki sifat fisikokimiawinya menjadi bentuk entah amorf, entah kokristal, entah bentuk garam, entah bentuknya sulfat atau hidrat, itu sampai saat ini masih digunakan. Jadi rekan-rekan semuanya, kalau nantinya menemukan suatu zat aktif yang mana kelarutannya sangat rendah, kita bisa memodifikasinya menjadi bentuk amorfnya. Contohnya, ini jurnal terbaru, rekan-rekan semuanya. Terus selanjutnya, ini juga menggunakan bentuk kokristal untuk memperbaiki stabilitas sama moisture sensitivity-nya. Jadi suatu obat itu tidak hanya kelarutannya aja yang jelek. Misalnya ada obat yang mudah untuk mengalami proses hidrolisis. Contohnya, pernah menggunakan amoksisilin. Amoksisilin tahu ya, amoksisilin dijual dalam bentuk apa? Ada yang Tablet, ada yang dry syrup. Betul sekali, Dek siapa? Dek Resa. Kenapa kok dry syrup? Ada yang tahu? Karena dia mudah terhidrolisis, rekan-rekan semuanya. Jadi dia tidak stabil. Oleh sebab itu kita jual dalam bentuk dry syrup. Oke, ini kan dry syrup. Tapi kalau misalnya kita ingin mengembangkan dry syrup itu bertahan ketika direkonstitusi cuma 7 hari misalnya. Kita pengen melihat dengan waktu yang cukup lama. Kita jual dengan bentuk sirupnya misalnya. Maka kita bisa memperbaiki zat aktifnya terlebih dahulu yang bersifat sensitif terhadap air. Kita modifikasi terlebih dahulu menjadi bentuk kokristalnya. Ini salah satu contoh dari pengembangan bentuk sediaan kokristal untuk memperbaiki dari zat aktif obat. Nah, sampai di sini sudah mulai memahami ya bahwa ternyata kita punya peran penting untuk mengetahui bentuk macam-macam atau bentuk polimorfisme. Oke, kita lanjutkan. Kita ada studi kasus ini. Di mana di sini ada kloramfenikol. Ada yang tahu kloramfenikol obat apa? Antibiotik ya. Udah tahu semua. Waduh. Oke. Sekarang kloramfenikol ini memiliki berbagai macam bentuk polimorfisme. Ada yang tahu berapa macam bentuk polimorfisme dari kloramfenikol? Oke, siapa namanya? Nama saya Ahmad Reski. Saya ingin menjawab Bu terkait macam bentuk polimorfisme dari kloramfenikol. Itu ada 3. Yang pertama itu polimorfisme alfa, baru ada polimorfisme beta dan polimorfisme gamma. Ya, betul. Ada alfa, beta, sama gamma. Betul sekali. Selanjutnya ada yang bisa jawab apa bedanya polimorfisme kloramfenikol dalam bentuk alfa, beta, sama gamma? Saya Bu. Boleh? Perkenalkan sebelumnya nama saya Windy. Jadi untuk polimorf tadi ada 3 yang seperti disebutkan oleh Reski. Untuk polimorf A atau alfa itu adalah bentuk kristal yang dia itu stabil secara termodinamika, tetapi profil disolusi dan bioavailabilitasnya itu rendah. Kemudian untuk polimorf B atau beta itu adalah bentuk kristal yang metastabil secara farmakologis, terus dia itu mudah diserap dan mudah terhidrolisis secara efektif. Nah, untuk polimorf C atau polimorf gamma itu adalah bentuk kristal lain yang jarang aktif dan kurang disukai secara misal dibuat formulasi. Itu. Ya. Jadi rekan-rekan semua, kloramfenikol betul sekali ada 3 bentuk alfa, beta, sama gamma. Selanjutnya ini macam-macam polimorfisme obat. Nah, ini ada macam-macam obat yang ada di farmasi. Ada kloramfenikol, palmitat, di mana dia ada bentuk, sebenarnya polimorfismenya ada 3, bukan 2. Kemudian ada asamefenamat, ada oksitetrasiklin, karbamazepin, penilbutazan, dan sebagainya. Ini banyak sekali ya rekan-rekan semua. Ini baru produk zat aktif yang sudah ada di sini. Kalau kita punya suatu new drug entity seperti yang tadi disampaikan oleh Di Austin, maka kita harus cek terlebih dahulu. Kira-kira kita nanti cek di suhu berbeda, di kelembapan yang berbeda. Kita cek akan terjadi perubahan strukturnya atau tidak. Kita cek apakah dia memiliki polimorfisme atau tidak. Kita harus pastikan terlebih dahulu. Banyak sekali, nggak perlu dihafalin rekan-rekan semuanya. Tapi di sini ada studi kasus, ada
PR untuk rekan-rekan semuanya yang perlu kalian diskusikan. Di sini ada banyak. Nah, karena ada sekitar 12, maka kita bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok ada 3. Masing-masing kelompok memilih 3 obat yang ada di tabel ini. Setelah memilih 3 obat yang ada di tabel ini, kemudian tolong identifikasikan macam-macam atau bentuk polimorfisme dari masing-masing obatnya. Diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian dicek sifat fisikokimiawinya. Selanjutnya ditarik kesimpulan. Kalau rekan-rekan di semua kerja di industri farmasi, kira-kira bentuk mana yang akan dipilih? Bentuk polimorfisme mana yang akan dipilih? Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Nggak ada? Sudah paham semua? Sudah benar. Oke, karena sudah paham semua, maka rekan-rekan ada waktu untuk mengerjakan kurang lebih 1 minggu. Nanti di pertemuan berikutnya, sebelum pertemuan dimulai, jadi H-1 hari sebelum praktikum kuliah dimulai, mohon untuk mengumpulkan tugas kelompok tersebut di ELOK. Sudah pada paham ya? Sudah pada masuk ELOK ya? Sudah. Nanti bisa dimasukkan ke dalam ELOK. Terus dituliskan kontribusi masing-masing kelompoknya, ini ngapain aja. Sekaligus di ELOK juga ada kuis. Silahkan rekan-rekan semua sehabis kelas bisa mengerjakan kuisnya. Kuisnya nanti juga akan menjadi penilaian rekan-rekan di akhir perkuliahan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan untuk perkuliahan pada siang hari ini. Saya tutup untuk kuliah pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah Farmasi Fisik 1 yang saya ampu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.